Nah, ini sudah jam 4 ya. Hari ini tanggal 20 bulan 9. Jadi sudah 24 jam. Oke. Nah, kita lihat hasil sembahyang kita. Jadi di sini bisa lihat dengan jelas ya. Kalau sudah ada tanda putih-putih dan nampak ini pecah ya, atau istilahnya spot, berarti ini bibitnya lumayan bagus. Artinya dalam 24 jam bisa pecah rata-rata ya. Jadi kalau dilihat ini sudah di atas 90%. Walaupun mungkin ada yang misalnya ini nggak pecah ya, ya kita biarkan aja. Ini juga ada yang nggak pecah ya. Ini juga. Oke. Ini ada yang terlanjur sudah 2 biji ya, udah biarkan aja. Kalau sawi-sawian biasanya satu rockwool itu hanya 1 biji saja. Oke. Ini juga nggak pecah ya. Terus ini juga nggak pecah ya. Kemudian ini ada yang nggak pecah ya, jadi 90% lah ya. Jadi biasanya kita biarkan aja ya. Nah, jadi ini yang berikutnya kita akan mulai membuat agak basah supaya bisa dijemur. Jadi sini saya menggunakan semalam punya air yang semalam yang saya tampung dari hasil penyiraman membuat rockwool ini jadi basah. Saya jadi gunakan lagi airnya lagi ya. Walaupun tuh lihat agak dasarnya itu ada sisa-sisa hancuran rockwool, ya nggak masalah ya. Jadi saya siap lagi. Oke. Jadi ini menyiramnya, tapi jangan sampai terlalu banjir ya. Oke. Jadi ini nanti sudah disiram besok pagi. Jadi sekitar jam 9 itu saya siram lagi. Ya. Jadi ini ada nampak di sini udah mulai basah. Di sini juga saya siram lagi ya. Oke. Jadi ingat jangan sampai terlalu banjir ya. Jadi usahakan. Nah, biasanya saya buat akan miring sedikit ya. Kalau ada nampak airnya udah mulai tergenang banyak, berarti udah cukup. Jadi kalau ini nggak ada airnya, berarti belum cukup, saya siram lagi. Oke, saya siram lagi ya, saya siram lagi. Ini apa? Nah, saya biarkan. Jadi kalau sudah ada nampak genangan-genangan air saat nampaknya ini dimiringkan, berarti ini sudah cukup. Oke. Nah, cuman ingat jangan sampai terlalu basah, terlalu banjir ya. Jadi ini kalau kita lihat ini kalau dimiringkan, nah ini baru ada nampak airnya genangnya. Jadi nggak terlalu basah kali. Ya, setidaknya ini sampai besok pagi jam 9 masih bisa. Oke, kita bawa ke jemur. Ya, buka pintu dulu. Ups. Muka. Pepe. Papa. Oi, Kita bawa. Siapa ada nengklek si Pepe. Lagi macam nampak Pepe nengklek. Iya. Ini jadi saya biarkan di sini dijemur ya. Kurang lebih besok nanti jam 9 kita isi lagi airnya ya. Saya letakkan di sini. Ini yang sudah apa? Jadi ini biasanya kalau sudah ya, kalau misalnya saya biasanya kalau sudah 5 hari saya biasanya ya coba tunggu dulu ya. Ya udah, mari kita sing. Nah, ini saya biasanya bukain. Nah, ini karena saya pakai raki apung ya. Jadi ya saya sih nggak pakai net pot, jadi langsung main celup-celupkan saja. Oke. Nah, usahakan kalau dalam menanam ini, usahakan itu tangannya harus bersih, steril ya. Oke. Ya, kalau masih hobi sekedar hobi sih oke aja lah, nggak masalah kali. Jadi ini sudah ada, saya tinggal masukkan aja. Ya, saya tinggal masukkan. Oke. Udah beres. Oke. Saya lihat lagi misalnya ya. Jadi kalau sudah ada ya, apalagi kalau udah ada nampak ada akarnya bagus ya, itu sudah lebih bagus lagi. Oke. Nah, jadi saya pakai satu tangan aja karena udah biasa, ini udah pisah ya. Ini nampaknya kurang bagus ya, tidak ada apa. Oke, misalnya ini
Nah, ini ada mulai ada keluar tunas ya. Saya mulai masukkan aja. Oke, jadi nanti kapan-kapan saya akan memperlihatkan gimana sistem saya itu di dalam rakit apung ini. Oh ya, ini bukan styrofoam ya, itu PUDA sejenis apa namanya, seperti untuk menutupi apa yang biasanya orang masang-masang AC, itu instalasi AC biasanya di bangunan-bangunan besar kayak gitu. Jadi supaya untuk menjaga suhu di dalam airnya lebih optimal, jadi nggak terlalu, istilahnya kalau kita bilang swing lah ya, jadi ibaratnya perubahan suhunya terlalu besar, nggak seperti itu. Nah, jadi ini saya biarkan aja. Jadi biasanya dalam menanam itu pasti ada yang namanya gagal, itu biasa ya. Kalau nggak ada gagal itu nggak enak. Oke. Nah, biasanya tinggal dua ini, satu ini oke, masih bisa saya coba masukkan lagi di sini ya. Coba ini ya, paling-paling kalau gagal saya biasanya buangkan aja. Oke. Nah, udah selesai. Nah, jadi di sini nah ini yang sudah sekitar 3 hari yang lalu saya sudah mulai masukkan. Ini sawi keriting. Ini sawi keriting ya, atau sawi samhong biasanya. Ini selada keriting ya. Cuman ini saya pakai merek RJ, jadi ya bibitnya lebih berkualitas ya. Kemudian yang di sini ini kalau tidak salah sawi manis ini ya, sawi manis. Oke, sawi manis Hongkong ya. Jadi ini udah sekitar ada masuk eraan ya. Oke. Jadi saya masih belum memasang lemnya belum. Nanti saya baru mungkin besok atau lusa saya akan buat lagi. Ini sawi sawi manis. Yang sana ini sawi apa? Seharusnya sawi naibai ya, atau pakcoy susu. Oke. Nah, jadi inilah pemandangan yang semain saya. Jadi ini sudah sekitar 1 minggu ya. Ini baru mulai berjalan ya. Dari sini mulai berjalan, sejaknya baru beberapa hari. Oke. Jadi nanti 5 hari kemudian akan saya masukkan ke dalam sistem ini semua yang masih kosong ya. Oke. Saya coba akan nengok yang di sana punya. Nah, ini kalau ini selada keriting, ini mereknya bukan merek RJ, tapi mereknya ini saya pakai merek Bejo ya. Oke, ini sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu. Saya biasanya 25 hari saya udah mulai panen, karena di sini pangsa-pasarnya nggak suka yang terlalu besar karena agak susah ya. Jadi saya buatnya yang agak yang panen gini lah. Oke. Nah, ini selada yang kita tunggu sekitar bulan Oktober sudah bisa. Jadi biasanya ada yang gagal, biasa ini ya. Nanti akan saya cabut, saya buangkan itu. Oke. Nah, ini di sini hanya sekedar saya biasanya di bagian meja ini saya lebih banyak menanam selada saja ya, untuk sekedar melihat gimana perkembangannya, sekaligus saya melakukan melakukan penelitian lah. Oke. Nah, sampai di sini aja, sampai jumpa, ketemu lagi nanti beberapa hari kemudian ya, saat waktu akan masuk ke dalam instalasi sistemnya tuh. Oke, bye bye.